Hai guys, selamat datang di channel Timnas Garuda Pusat. Ada berita terbaru tentang Timnas Indonesia hari Kamis 8 Agustus 2024. Dan di channel ini kalian akan menikmati konten berita terbaru tentang Timnas Indonesia, disertai dengan bumbu-bumbu humor yang bikin kalian seru nontonnya. Dijamin beda banget dari channel yang lain. Terima kasih yang sudah nonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya guys. Thank you. Wow, kabar mengejutkan. Shin Tae-yong coret kapten Timnas Indonesia dan bawa pemain kelas Eropa Grade A. Juga mempersiapkan strategi baru untuk Timnas Indonesia saat lawan Arab Saudi dan Australia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Itu menjadi harapan saya saat ini. Tetapi beritanya memang Shin Tae-yong coret kapten Timnas Indonesia saat lawan Arab Saudi dan Australia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Yes, Jordi Amat pemain Timnas Indonesia yang bermain bersama Messi dan bermain di Liga Inggris akan pulang ke Indonesia dan memenuhi panggilan Garuda untuk membela Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Arab Saudi nanti. Messi langsung tertarik dan langsung nonton pertandingan di kursi VIP sama Presiden FIFA. Itu yang saya harapkan sekarang. Tetapi kabarnya memang Jordi Amat akan pulang ke Indonesia dan akan perkuat Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Simak sampai habis beritanya. Mantap! FIFA marah besar dan akan hukum Malaysia langsung diskualifikasi. Gebrakan Shin Tae-yong bikin FAM buka mata dan Timnas Malaysia langsung contek cara main dan strategi Timnas Indonesia racikan Shin Tae-yong. Langsung kena pelanggaran peraturan FIFA. Dan FIFA beri kartu merah peringatan pada Malaysia. Begini penjelasan lanjutnya. Bikin ngakak, Australia langsung ketakutan dan hampir undur diri karena melihat kekuatan Timnas Indonesia di bawah racikan Shin Tae-yong dan asisten pelatih baru yang berasal dari Korea Selatan. Dan juga Shin Tae-yong akan panggil amunisi baru Timnas Indonesia untuk hadapi Australia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Australia ogah kalah langsung tunjuk asisten pelatih baru jelang kualifikasi Piala Dunia 2026. Begini penjelasan lanjutnya. Langsung dipuji FIFA. Shin Tae-yong langsung dipuji FIFA karena Timnas Indonesia berkembang di bawah kepemimpinannya sebagai pelatih dan membawakan strategi dan gaya bermain yang bagus. Sampai-sampai Timnas Malaysia tiru gaya bermain dan strategi racikan ala Shin Tae-yong di Timnas Indonesia. Begini penjelasannya, pastikan kalian simak sampai habis. Sebelum lanjut ke pembahasannya, ayo like dan subscribe channel ini agar bisa lebih berkembang. Terima kasih bagi kalian yang sudah like dan subscribe. Shin Tae-yong coret kapten Timnas Indonesia saat lawan Arab Saudi dan Australia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. STY mencoret wakil kapten Timnas Indonesia Jordi Amat saat melawan Arab Saudi dan Australia di dua laga awal grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Peluang itu sangat besar karena bek 32 tahun ini mengalami cedera.
Mengutip dari Makan Bola, Jordi Amat tidak terlihat di sesi latihan terbaru yang dijalani sang klub Johor Darul Ta'zim. Bek berdarah Spanyol ini pun diragukan tampil saat JDT menghadapi Kedah Darul Aman di lanjutan Liga Super Malaysia 2024 hingga 2025 pada Jumat 9 Agustus 2024 malam waktu Indonesia Barat. Apes bagi ayah satu anak ini, ia mengalami cedera berdekatan dengan laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dalam waktu dekat, pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong akan mengumumkan pemain-pemain yang dipersiapkan menghadapi Arab Saudi dan Australia di dua laga awal grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Jordi Amat sejatinya tak bisa dimainkan melawan Arab Saudi karena harus menjalani sanksi akumulasi kartu. Namun untuk laga melawan Australia, Jordi Amat bisa dimainkan jika tidak mengalami cedera. Karena itu keputusan ada di tangan Shin Tae-yong saat ini. Jika memanggil Jordi Amat terkesan memaksakan karena hanya tersedia melawan Australia, plus yang bersangkutan juga belum tentu pulih 100% dari cedera. Memanggil pemain lain dapat dijadikan opsi. Cedera saat perkuat JDT, bagaimana nasib Jordi Amat bersama timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026? Bek timnas Indonesia, Jordi Amat. Pemain berdarah Spanyol itu dikabarkan mengalami cedera saat membela timnya Johor Darul Ta'zim. Cedera tersebut membuat Jordi Amat harus absen membela JDT saat hadapi Kedah Darul Aman dalam lanjutan Liga Super Malaysia 2024. Sementara belum diketahui seberapa parah cedera yang diderita Jordi Amat. Satu hal yang pasti, diharapkan bek berusia 32 tahun itu tidak mengalami cedera yang parah. Kabar cederanya Jordi Amat jelas bukan hal bagus untuk kubu timnas Indonesia. Pasalnya Jordi Amat juga akan kembali berjuang bersama timnas Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad Garuda akan memulai perjuangannya dengan bertandang ke markas Arab Saudi di King Abdullah Sport City pada 5 September 2024. Seperti diketahui, Jordi Amat merupakan andalan lini pertahanan Johor Darul Ta'zim. Bek timnas Indonesia bisa dibilang hampir tidak pernah absen membela Harimau Selatan julukan Johor Darul Ta'zim. Masih dalam laporan Makan Bola, Jordi Amat terpantau tidak mengikuti sesi latihan terbaru Johor Darul Ta'zim. Sehingga hal itu menguatkan kemungkinan Harimau Selatan tidak akan diperkuat sang kapten. Terpantau juga tidak terlihat pada sesi latihan terbaru, memberikan kesan awal bahwa ia tidak akan bermain melawan Kedah Darul Aman, terang Makan Bola. Gebrakan Shin Tae-yong bikin FAM buka mata, timnas Malaysia langsung contek timnas Indonesia. Shin Tae-yong dan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir membuat Federasi Sepak Bola Malaysia membuka mata. FAM akan membuat timnas Malaysia rutin menghadapi tim peringkat 100 dunia seperti yang dilakukan timnas Indonesia. Rencana itu disampaikan Wakil Presiden FAM, Moh Firdaus Mohamad. Ia menilai jika ranking FIFA Timnas Malaysia ingin terdongkrak, ada baiknya skuad Harimau Malaya julukan Timnas Malaysia rutin menghadapi tim peringkat 100 dunia. Ia mengambil contoh keberanian Timnas Indonesia yang menghadapi juara Piala Dunia 2022 Argentina. Meski kalah 0-2, Timnas Indonesia mendapatkan banyak pengalaman dari laga tersebut. Kita berharap suatu hari nanti FAM akan berpikir ke arah sana rutin menghadapi tim peringkat 100 dunia. Sebab jikapun kami menang, dari segi koleksi poin, ranking FIFA tidak akan naik, kata Moh Firdaus. Jadi, kami harus mengambil pendekatan yang berani. Kita melihat Indonesia yang berani menghadapi tim sekelas juara dunia Argentina. Itu merupakan eksposure yang memungkinkan pemain kami mendapatkan sesuatu, lanjutnya.
Ogah kalah dengan timnas Indonesia, Australia tunjuk asisten pelatih baru jelang kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga. Australia juga memanggil asisten pelatih anyar jelang kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga. Tak ingin kalah dengan timnas Indonesia, Australia juga memanggil asisten pelatih anyar. Sebelumnya, timnas Indonesia lebih dulu mengumumkan perekrutan asisten pelatih baru untuk melatih ketajaman striker. Shin Tae-yong merekrut legenda K-League Yeom Ki-hun jelang kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga. Pelatih Yeom yang meletakkan jabatannya di Suwon pada Mei lalu dan bekerja untuk akademi klub akan bergabung dengan timnas Indonesia yang dipimpin Shin Tae-yong, tulis Sports Chosun. Kini lawan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga, Australia juga melakukan langkah serupa. Lewat laman resmi Federasi, Australia mengumumkan tambahan asisten pelatih Luke Wilshere untuk jadi staf pelatih kepala Graham Arnold. Luke Wilshere semasa jadi pemain berposisi sebagai bek kanan, gelandang bertahan, dan gelandang sisi kanan. Ia memiliki 80 caps untuk timnas Australia, termasuk 2 penampilannya di Piala Dunia 2006 dan 2010. Wilshere akan bergabung dengan tim teknis Graham Arnold yang juga terdiri dari Rene Meulensteen, John Trowley, Adam Barbera, dan Hugh Cox, tulis laman resmi timnas Australia. Sementara itu, pelatih kepala Australia Graham Arnold berharap Luke Wilshere bisa menularkan ilmu, pengalaman, dan kerja kerasnya ke pemain timnas Australia. Terang-terangan petinggi FAM berharap Malaysia tiru timnas Indonesia. Timnas Indonesia kembali jadi barometer sepak bola Asia Tenggara. Skuad Garuda sejauh ini mencatatkan grafik positif dalam beberapa tahun terakhir. Mereka sukses jadi satu-satunya wakil ASEAN yang menembus putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Selain itu, Indonesia juga berhasil mengunci satu tempat otomatis di Piala Asia 2027 mendatang. Shin Tae-yong yang membangun fondasi tim akhirnya bisa menemukan racikan terbaiknya. Sementara itu, uji coba melawan tim kuat seperti Argentina memberikan dampak solid pada mental pemain Indonesia. Wakil Presiden Federasi Sepak Bola Malaysia, Moh Firdaus Mohamad, menilai bahwa Harimau Malaya harus naik kelas. Ajang FIFA Matchday menjadi sarana yang harus bisa mereka maksimalkan dengan baik. Terdekat, Malaysia akan berlaga di Piala Merdeka 2024 bersama Filipina, Tajikistan, dan Lebanon. Menurutnya, mereka harus sering bermain dengan tim yang memiliki ranking 100 besar FIFA. Tajikistan sendiri saat ini ada di posisi 103 dan Lebanon berada di 116. Kami berharap suatu hari nanti FAM akan berpikir ke arah itu. Karena kalaupun kami menang dari segi pengumpulan poin peringkat tidak akan naik sebanyak itu, kata Moh Firdaus. Rencana Malut United FC kirim pemain junior ke klub Eropa kalau jago tidak perlu balik. Malut United FC punya rencana mengirim pemain-pemain junior dari daerah mereka ke klub-klub Eropa. Sebagai klub promosi, fokus utama Malut United FC saat ini tentu saja adalah mempersiapkan diri menghadapi Liga 1 2024 hingga 2025. Laskar KIE Raha akan menghadapi Madura United dalam debut mereka di kasta tertinggi kompetisi sepak bola Indonesia. Yang akan kami rintis adalah akademi untuk pemain U16, 18, dan 20, kata Willem Domingus Nanlohe. Kami sudah menunjuk mantan pelatih kiper Hengki Oba untuk menjadi direktur Akademi Malut United. Pemain sedang diseleksi dengan akademi akan dipusatkan di Tidore. Selain dari Maluku Utara, pemain yang kami seleksi juga ada yang dari Maluku dengan komposisi 35% negatif 65%.
Bukan hanya pemain U16, U18, dan U20 yang ingin dibina Malut United. Mereka juga punya rencana untuk pemain berusia lebih muda, yakni usia 12 kurang 14 tahun. Untuk pemain-pemain ini, Laskar KIE Raha bahkan punya rencana mengirim mereka ke klub luar negeri. Ada wacana baru bahwa dari pemilik klub juga ada niat untuk menyeleksi anak-anak berusia 12 kurang 14 tahun. Mereka akan coba kami titipkan di klub luar negeri, klub Eropa. Pemain-pemain ini akan menjalani semacam program magang di luar negeri. Kalau mereka bagus, tidak perlu kembali ke Malut United. Tidak perlu balik ke Indonesia kecuali kalau mereka dibutuhkan oleh tim nasional. Kami akan biarkan mereka membela klub luar negeri itu kalau para pemain ini mampu melewati seleksi di sana. Kalau memang bagus dan lolos ujian, silahkan teruskan bermain di luar negeri, lanjut pria yang akrab disapa Doni ini. Rencana Malut United FC soal pembinaan pemain muda ini sejalan dengan target mereka dalam skala yang lebih besar. Malut United ingin membuat kawasan Maluku dan Maluku Utara kembali menjadi salah satu kiblat sepak bola dari Indonesia Timur. Daerah asal Malut United memang sudah dikenal sebagai salah satu produsen pemain-pemain bagus di tanah air. Ada banyak pemain kelahiran Maluku dan Maluku Utara yang kemudian menjadi pemain-pemain top di liga, bahkan legenda di timnas Indonesia. Kabar baik, Elkan Bagot bisa kembali ke Ipswich Town pada jendela transfer Januari, berpotensi debut di Premier League. Kabar baik terkait karier bek timnas Indonesia Elkan Bagot di Liga Inggris. Kabar baiknya, Elkan Bagot berpeluang kembali ke Ipswich Town yang mentas di Premier League musim 2024-2025 pada jendela transfer Januari. Elkan Bagot saat ini tengah dipinjamkan ke klub kasta ketiga League One, Blackpool FC. Blackpool mengungkapkan durasi peminjaman Elkan Bagot selama 1 musim. Akan tetapi menurut laman resmi Ipswich Town, klub yang berkandang di Portman Road Stadium itu bisa menarik kembali Elkan Bagot selama jendela transfer Januari karena isi kesepakatan. Elkan Bagot telah menyelesaikan peminjamannya ke Blackpool. Bek Town yang tampil reguler untuk tim asuhan Kieran Mchkena selama pramusim akan menghabiskan musim 2024-2025 bersama klub League One tersebut. Sebagai bagian dari kesepakatan, Town memiliki opsi untuk menarik kembali Elkan dari masa peminjamannya selama jendela transfer Januari, tulis pernyataan Ipswich Town. Jika opsi itu terjadi dan Elkan Bagot kembali ke Ipswich Town, kita tunggu saja apakah bek 21 tahun itu bisa debut di Premier League. Sementara itu, Elkan Bagot senang untuk bergabung dengan Blackpool. Ia berharap musim ini menjadi musim yang sukses untuk klub yang bermarkas di Blomfield Road itu. Senang sekali akhirnya bisa berada di sini dan saya bersemangat untuk memainkan peran saya dalam apa yang diharapkan akan menjadi musim yang sukses bagi klub, kata Elkan Bagot dilansir dari laman Blackpool. Saya telah melakukan beberapa percakapan yang baik dengan pelatih kepala dan direktur olahraga selama beberapa minggu terakhir. Cara tim bermain kelompok yang sudah ada di sini semuanya sangat positif. Saya mengenal sejumlah pemain lain yang juga ada di sini dan mereka semua mengatakan hal-hal baik. Saya menantikan musim mendatang dan tidak sabar untuk memulainya, ujarnya. Pertandingan pertama Blackpool di League One dengan melawan Crawley Town pada Sabtu, 10 Agustus 2024. Elkan Bagot berpotensi debut untuk Blackpool pada pertandingan itu. Media Vietnam tebar ancaman ke timnas Indonesia usai Doan Van Hau berpeluang main di Piala AFF 2024, bakal jadi ancaman skuad Garuda. Media Vietnam Giauduc Toi Dai tebar ancaman ke timnas Indonesia usai pemain kontroversial timnas Vietnam Doan Van Hau berpeluang main di Piala AFF 2024.
Mereka menyebut Doan Van Hau akan jadi ancaman untuk timnas Indonesia. Doan Van Hau dikabarkan sudah kembali berlatih bersama klubnya Chong An Hanoi. Bahkan bek berusia 25 tahun itu diperkirakan bisa berlaga di V-League 2024 hingga 2025. Jika performanya bisa membaik, Van Hau pun dinilai berpeluang membela timnas Vietnam di Piala AFF 2024. Pada Piala AFF 2024, Vietnam tergabung di grup B bersama timnas Indonesia, Filipina, Myanmar, dan Laos. Pelatih timnas Vietnam, Kim Sang-sik, sendiri memasang target tinggi di Piala AFF 2024. Mereka bertekad meraih gelar juara di ajang itu. Bek Doan Van Hau sudah kembali berlatih bersama rekan satu timnya dan diperkirakan bisa berlaga di V-League 2024 hingga 2025 mendatang. Jika performanya segera pulih, Van Hau berpeluang bergabung dengan tim Vietnam di FIFA Days dan Piala AFF akhir tahun ini, tulis media Vietnam. Ini tentu menjadi kabar baik bagi timnas Vietnam. Mereka bisa mengandalkan Doan Van Hau di Piala AFF 2024 lanjutnya.